Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal penilaian akhir semester atau sumatif akhir semester pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan tabel berikut. 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. 4. Fawailul lil musallin. Kemudian di samping kanan ini ada artinya. Pasangan ayat dan arti yang benar pada tabel tersebut adalah, ya anak-anak semuanya, di sini ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Berarti dari nomor 1 ini, kebesaran ya, kita kecilkan, kita hapus dulu. Oke, kita mencari warna hitam atau warna pink agar lebih mudah terlihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Berarti 1B. Kita lihat di sini yang 1B berarti ini anak-anak ya. Ini dan ini. Kemudian yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka celakalah bagi orang, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Berarti nomor 2 ini ke A, berarti 2A. Kita lihat di sini 2A berarti ini. Kemudian ini. Kemudian yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin lah ini. Bertiga ini artinya adalah D. 3D berarti ini. Adapun ini 3C berarti ini salah. Kemudian yang 4, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, atau 4C anak-anak semuanya. Berarti ini. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Perhatikan ayat berikut ini. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat berikutnya adalah A. Fawailul lil musallin. B. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. C. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. D. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya anak-anak semuanya, ayat berikutnya dari fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Berarti jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 3 anak-anak semuanya. Perhatikan ayat berikut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin faja'alahum ka'asfim ma'kul alladzina hum yura'un wa arsala alaihim tayran ababil alladzina hum an sholatihim sahun. Ya anak-anak semuanya, pertanyaannya adalah ayat di atas yang termasuk surat Al-Ma'un terdapat pada A1, 2, dan 4, B1, 3, dan 4, C1, 3, dan 5, dan D1, 4, dan 5. Ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini surat Al-Ma'un. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ini surat Al-Ma'un. Kemudian faja'alahum ka'asfim ma'kul, ini bukan surat Al-Ma'un tapi surat Al-Fil, berarti ini bukan. Alladzina hum yura'un, ini surat Al-Ma'un.
Wa arsala alaihim toiron ababil, ini surat Al-Fil, berarti bukan surat Al-Maun. Kemudian alladzina hum an sholatihim sahun, ini adalah surat Al-Maun. Jadi jawaban yang benar adalah 1, kemudian 3, kemudian 5. Sehingga jawabannya di sini adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 4, anak-anak. Oke, sekalian nomor 5. Berikut ini termasuk bacaan surat Al-Maun ayat ketiga adalah A. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, B. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, C. Alladzina hum an sholatihim sahun, D. Alladzina hum yura'un. Ya anak-anak semuanya, bacaan surat Al-Maun ayat yang ketiga. Kita baca dari ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jelas sekali untuk ayat yang ketiga adalah yang B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 5. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Sungguh celaka orang yang sholatnya karena ingin dipuji. 2. Berpura-pura husuk dan tekun dalam beribadah. 3. Meremehkan dan menyepelekan ibadah sholat. 4. Tidak peduli dengan anak yatim. Pernyataan yang sesuai dengan pesan pokok surat Al-Maun ayat 5 adalah, ya anak-anak semuanya, kita tahu bahwa surat Al-Maun ayat yang kelima. Kita lihat untuk ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang kedua fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang ketiga wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang keempat fawailul lil musallin, yang kelima alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Berarti ini masalah tentang sholat anak-anak. Lah ini ya, yang sholat, kemudian oke anak-anak semuanya, yang orang yang lalai dalam sholatnya, lah ini berpura-pura husuk karena ingin, lah berpura-pura husuk dan tekun dalam beribadah. Lah ini berarti alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi jelas sekali jawabannya adalah A, anak-anak. Karena apa? Karena ayat yang kelima, saya ulangi lagi, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kita lihat di sini, sungguh celaka orang yang sholatnya karena ingin dipuji. Kemudian berpura-pura husuk dalam dan tekun dalam beribadah. Baik anak-anak semuanya, kita berikutnya kita ke soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Kita lihat di sini Asmaul Husna dan artinya. Nah, pasangan Asmaul Husna dan arti yang tepat terdapat pada kolom nomor dan huruf. Kita lihat di sini Al-Muhyi, itu maha menghidupkan, berarti 1B anak-anak. Ini benar, ini benar. Kemudian Al-Qayyum, itu maha berdiri sendiri, berarti 2D. 2D berarti ini benar, ini benar. Kemudian 3 Al-Mumit. Al-Mumit itu maha mematikan, berarti 3A. 3A, 3A, 3A. Kemudian di sini 3A yang benar. Kemudian Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu maha kuat, berarti 4C anak-anak. Lah 4C berarti ini. Nah, di sini yang benar semua berarti yang D anak-anak semuanya. Jadi jawaban jelas sekali adalah D. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 7. Nomor 7. Oke. Berikut ini cara mengenal Allah lebih dekat. A. Merenungkan ciptaannya untuk dijadikan inspirasi. B. Mengenal nama-nama indah Allah atau Asmaul Husna. C. Mempelajari kitab suci Al-Quran dan mempraktekkannya. D. Menunggu teman mengajak sholat berjamaah. Ya anak-anak semuanya, di sini cara mengenal Allah lebih dekat itu kita bisa melakukannya sesuai pelajaran di pelajaran kelas 5 ini. Kita mengenal nama-nama indah Allah atau Asmaul Husna. Dengan mengetahui nama-nama indah Allah, kita akan tahu
nama-nama indah Allah atau sifat-sifatnya. Jadi jawabannya yang benar adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 8 dan 9 anak-anak semuanya. Oke, soal nomor 8. Seorang hamba Allah ini terlihat sehat walafiat karena dia menjaga pola makan, minum, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Namun tiba-tiba selesai berolahraga badannya merasa panas lalu meninggal dunia. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat A al-mumit, B al-qayyum, C al-qawiyyu, D al-muhyi. Ya anak-anak semuanya, seperti yang kita tahu bahwa di sini kata kunci adalah meninggal dunia. Adapun yang mematikan adalah Allah. Adapun Asmaul Husna al-mumit itu artinya maha mematikan. Sehingga jawabannya adalah A, anak-anak. Untuk soal nomor 9, jika ada teman yang malas belajar, kalian harus berusaha membangkitkan semangat dan mengajaknya supaya bangkit dari malas. Pernyataan di atas merupakan bukti meneladani Asmaul Husna, yaitu A al-mumit, B al-ba'is, C al-qayyum, D al-muhyi. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah bangkit dari malas. Oleh karena itu Asmaul Husna Allah SWT membangkitkan, yaitu al-ba'is. Oleh karena itu jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 10 anak-anak semuanya ya. Soal nomor 10. Allah Maha Kuat, kekuatannya tidak terbatas dan kekuatannya mampu mengurus alam sendiri tanpa bantuan siapapun. Asmaul Husna yang tepat adalah A al-mumit, B al-muhyi, C al-qawiyyu, D al-ba'is. Ya anak-anak semuanya, di sini adalah Allah Maha Kuat. Arti dari Asmaul Husna al-qawiyyu, karena al-qawiyyu itu artinya Allah Maha Kuat, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 11. Sikap yang tepat terhadap perbedaan keyakinan yang ada di tengah masyarakat adalah A. Tidak ikut campur urusan orang lain yang tidak sama, B. Menerima dengan syarat tertentu jika menguntungkan, C. Terbuka dan tidak mencela terhadap keyakinan yang dianutnya, kemudian D. Membiarkan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keinginannya. Ya anak-anak semuanya, di sini sikap yang tepat terhadap perbedaan keyakinan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini adalah kita harus terbuka dan tidak mencela terhadap keyakinan yang dianutnya. Ya, kemudian di sini ada membiarkan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keinginannya. Lah, di sini kita ini agak sama ini anak-anak ya. Lah, kemudian di sini yang paling benar adalah yang C anak-anak, karena kita harus terbuka dan tidak mencela terhadap keyakinan yang dianut oleh teman-teman kita ya. Kemudian membiarkan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keinginannya. Ini adalah toleransi yang berlebihan. Karena apa ini? Membiarkan kebebasan. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang C, terbuka dan tidak mencela terhadap keyakinan yang dianutnya. Kita tidak boleh mencela ya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 12. Akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dinamakan A. Akhlakul karimah, B. Akhlak sayyi'ah, C. Akhlak mazmumah, D. Akhlak qabihah. Ya, di sini semuanya anak-anak semuanya akhlak yang bagus. Di sini akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu dinamakan dengan akhlakul karimah anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 13 anak-anak semuanya. Apabila ada permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan cara A. Diputuskan, B. Bermusyawarah, C. Minta bantuan, D. Dibiarkan. Ya anak-anak semuanya, apabila ada permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah.
wara. Kemudian berikutnya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling A. mengenal, B. memberi, C. menghormati, D. membantu. Nah, ini merupakan bagian dari surat Al-Hujurat. Kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 14 dan 15. Ya, manusia adalah seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh A. Nabi Muhammad, B. Rasul, C. Malaikat, D. Allah. Ya, manusia adalah seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk soal nomor 15, anak-anak semuanya, pemberian seorang dalam bentuk bahan makanan pokok dengan syarat dan ketentuan dinamakan A. hadiah, B. zakat fitrah, C. infak, D. sedekah. Ya, anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah bahan makanan pokok, ada syarat dan ketentuannya, itu dinamakan dengan zakat fitrah. Karena apa? Ada ketentuan tersendiri, yaitu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Kemudian anak semuanya, kita ke soal nomor 16. Oke, perhatikan beberapa ketentuan berikut. 1. Menggunakan bahan makanan pokok sehari-hari. 2. Memberikan karena memuliakan seseorang. 3. Wajib dibayarkan ketika mencapai nisabnya. 4. Wajib dibayarkan pada saat malam hari raya Idul Fitri. 5. Menggunakan beras sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter. Pernyataan di atas yang menunjukkan ketentuan zakat fitrah terdapat pada, ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini, menggunakan bahan makanan pokok itu zakat fitrah ya. Kemudian memberikan karena memuliakan seorang, ini bukan zakat fitrah. Kemudian wajib dibayarkan ketika mencapai nisabnya, ini bukan zakat fitrah tapi ini zakat mal. Kemudian wajib dibayarkan saat pada malam hari raya Idul Fitri, ini zakat fitrah. Kemudian menggunakan beras sebesar 2,5 kg, ini juga zakat fitrah. Jadi jelas sekali jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 17, anak-anak semuanya ya. Oke. Penerima zakat fitrah adalah 8 mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Quran, tetapi sangat diutamakan untuk fakir miskin. Pernyataan tersebut sangat tepat karena A. Muzaki boleh memilih kepada siapa saja yang ada dalam 8 golongan. B. Hanya orang fakir miskin yang paling tepat mendapatkan zakat. C. Fakir miskin lebih membutuhkan pada hari yang berbahagia. D. Manusia memiliki simpati dan empati kepada orang lain. Ya anak-anak semuanya, dari 8 mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat, itu yang diutamakan adalah fakir miskin, anak-anak semuanya. Karena apa? Karena fakir miskin itu lebih membutuhkan pada hari yang berbahagia, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 18. Oke, pada soal nomor 18, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Memberikan sesuatu yang bermanfaat dengan sukarela semata karena Allah. 2. Di sini kata kuncinya sukarela ya. 2. Memberikan suatu benda yang berharga karena rasa hormat semata karena Allah Ta'ala. Nah, ini kata kuncinya. Memberikan senyum yang tulus semata ingin membahagiakan orang lain. Nah, ini membahagiakan orang lain. Kemudian 4. Menyerahkan sebagian harta dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini kata kuncinya. Kemudian 5. Menyisihkan uang jajan untuk orang yang meminta-minta. Lah, ini menyisihkan uang jajan. Baik, pernyataan yang memiliki makna sedekah terdapat pada, kalau ini sedekah anak ya. Nah, kalau ini rasa hormat, berarti ini hadiah atau menghormati ya. Kemudian yang ketiga, memberikan senyum yang tulus, ini sedekah. Kemudian menyerahkan sebagian harta dengan syarat dan ketentuan tertentu, ini zakat, berarti bukan. Kemudian 5. Menyisihkan uang jajan untuk orang yang meminta-minta, berarti ini sedekah. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya.
Baik, berikutnya kita ke soal nomor 19. Pemberian sesuatu secara sukarela yang sangat dianjurkan dan hanya mengharap ridho Allah. Pernyataan tersebut makna dari A. Zakat fitrah, B. Hadiah, C. Infak, D. Zakat mal. Ya anak-anak semuanya, pemberian sesuatu secara sukarela, ya ini kata kuncinya. Secara sukarela itu jawabannya adalah infak anak-anak semuanya ya. Oke. Kalau zakat fitrah dan zakat mal ini ada ketentuannya. Kalau hadiah itu biasanya karena orang tersebut meraih penghargaan atau prestasi. Soal nomor 20 anak-anak semuanya. Ahmad memberikan sesuatu barang yang berharga untuk Amin. Ahmad memberikan barang tersebut karena Amin menjadi siswa yang paling rajin dan paling jujur dalam kelas. Karena itu Amin perlu mendapatkan penghargaan. Lah, pemberian tersebut termasuk A. Zakat mal, B. Zakat fitrah, C. Sedekah, D. Hadiah. Lah, kata kuncinya di sini karena penghargaan, berarti di sini adalah hadiah anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 21 dari 25 soal. Baik, berikut ini pernyataan yang berkaitan dengan kota Mekah adalah A. Tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim dan Ismail, B. Kota suci yang terdapat makam Nabi Muhammad, C. Kota suci dan terdapat bangunan suci Masjidil Haram, D. Tempat suci dan sebagai ibu kota negara Arab Saudi. Anak-anak semuanya yang paling tepat. Lah, kalau tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim dan Ismail ini lahirnya tidak di Mekah anak-anak semuanya ya, jadi ini salah. Kemudian kota suci yang terdapat pada makam Nabi Muhammad, lah terdapat makam Nabi Muhammad itu di Madinah, ini jadi salah. Kemudian kota suci dan terdapat bangunan suci Masjidil Haram, ini benar. Karena apa? Di Mekah ada masjid suci namanya Masjidil Haram. Kemudian D. Tempat suci dan sebagai ibu kota negara Arab Saudi, lah ini Arab Saudi ibu kotanya bukan Arab, jadi ini jelas salah. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 23. Sesampainya Nabi Muhammad dan sahabat di Mekah, rombongan langsung melaksanakan tawaf. Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas puncak Ka'bah. Peristiwa ini sebagai tanda A. Penguasaan kota Mekah oleh kaum muslimin, B. Terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin, C. Kota Mekah telah diambil alih oleh Nabi Muhammad, D. Kota Mekah diserahkan kepada Nabi Muhammad. Ya anak-anak semuanya, di sini merupakan peristiwa Fathu Mekah, terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak kita ke soal nomor 24. Oke. Haji yang dilaksanakan terakhir oleh Rasulullah kemudian berpidato di Arafah dikenal dengan nama A. Haji Qiran, B. Haji Tamattu, C. Haji Ifrat, D. Haji Wada. Ya anak-anak semuanya, haji yang dilaksanakan terakhir oleh Rasulullah adalah Haji Wada, yaitu haji perpisahan. Jawabannya adalah D anak-anak semuanya ya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 25. Pada peristiwa Haji Wada, Nabi Muhammad berpesan yang sangat menyentuh hati. Salah satunya adalah pesan agar hidup berdampingan dan tidak permusuhan. Berdasarkan peristiwa tersebut, sikap anak muslim adalah A. Berteman dengan seagama saja. Ini salah ya, karena berteman dengan seagama saja. Kemudian B. Mengerjakan ibadah haji setiap tahun. Ini berlebihan. Kemudian C. Bersyukur karena bisa berangkat haji. Ini ada kaitannya dengan hidup berdampingan ya, maka ini kurang tepat. Kemudian menerima perbedaan yang ada di Nusantara, lah ini yang paling tepat anak-anak, sehingga jawabannya adalah D. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester pada semester 1 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa bagi kalian yang baru menemukan channel ini untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.